Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti Putri dengan NIM 1902010042. Prodi Rekayasa Sistem Komputer kelas A2 semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer pada semester kali ini. Baiklah, kita langsung ke penjelasan videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu arsitektur logic unit atau ALU, control unit, memori, dan input-output. Selanjutnya, jenis arsitektur komputer. Pertama, komputer MISD atau kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data. Yang kedua, komputer MIMD atau kepanjangan dari Multiple Instruction Multiple Data. Yang ketiga, komputer SISD atau kepanjangan dari Single Instruction Single Data. Yang keempat, komputer SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur komputer, yaitu manfaat dari arsitektur komputer, kedua kinerja sistem, ketiga biaya sistem, dan arsitektur komputer juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempermudah untuk perbaikan komputer. Yang kedua, arsitektur komputer akan memudahkan seseorang programmer untuk memperbaiki kerusakan sebuah komputer. Yang ketiga, memperbanyak penggunaan prosesor. Keempat, dengan adanya arsitektur komputer, sebuah komputer dapat menggunakan 3 prosesor. Yang selanjutnya, memperbanyak user, dan arsitektur komputer juga berfungsi untuk memperbanyak pengguna komputer. Yang ketujuh, memastikan komponen berjalan dengan lancar. Ke-8, arsitektur komputer dapat memastikan seluruh komponen dapat berfungsi dengan benar. 9, memberikan gambaran aplikasi yang akan dibuat. Dan 10, para programmer sangat dibantu oleh arsitektur komputer dalam menciptakan aplikasi atau software baru yang dibutuhkan. Mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekankan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data dan alamat RAM, CIS, dan lain sebagainya. 6. Atribut mutu arsitektur, yaitu yang pertama generalitas, kedua daya terap, ketiga efisiensi, keempat kemudahan penggunaan, kelima daya tampah, keenam daya kembang. Dan itulah penjelasan saya tentang arsitektur komputer. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya sinyal kontrol, environments atau antarmuka, teknologi memori peripheral,
Penjelasan selanjutnya itu objek organisasi komputer, yaitu unit-unit operation di komputer. Yang kedua, hubungan antara komponen sistem komputer, contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal. Struktur dan fungsi komputer, yaitu yang pertama, struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar, contohnya CPU, memori utama. Fungsinya yaitu adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsi dari komputer yaitu fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Komputer juga sebagai mesin multi level. Fase umum perkembangan komputer yaitu tahap manual, tahap mekanikal, tahap mekanik elektronik, tahap elektronik. Selanjutnya yaitu kita langsung penjelasan sejarah dari komputer. Komputer yang pertama, komputer generasi pertama, yaitu menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Tapi komputer generasi pertama ini cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat-sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan yang cepat dan tepat. Contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC, Advanced Computer, dan ESDA komputer. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1947. Transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ukurannya lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, tabung terbuat dari silikon. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7094 dan diisi PDP-1. Ketiga, komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal mengguli tabung vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu Kurasa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit trigantasi atau IC di tahun 1958. IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Yang keempat, komputer generasi keempat setelah IC. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, menghasilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Yang kelima, komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang dunia komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2 kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ISO IT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputer di dunia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.